Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk sepanjang malam kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan kami kembali makin mengenal Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya kami secara pribadi menemukan keajaiban firman-Mu, menegur, menguatkan, dan menghibur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tapi saya hanya membaca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saya memberi tema kita hari ini, hidup kudus. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menekankan mengapa kita harus hidup kudus. Yang pertama, bahwa hidup kudus adalah kehendak Allah. Itulah yang berkenan kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 3. Hal yang kedua, bahwa hidup kudus adalah salah satu bukti bahwa kita mengenal Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang kelima. Yang ketiga, bahwa Allah akan membalas bagi orang-orang yang melakukan kecemaran. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Yang keempat, bahwa hidup kudus adalah panggilan bagi setiap kita. Hal itu terdapat di dalam ayat yang ke-7. Bahwa hidup kudus artinya kita menghargai dan menghormati Allah, tidak menolaknya. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Berdasarkan hal ini kita boleh diingatkan bagaimana kita harus menjaga hidup yang kudus, karena Allah yang kita sembah juga adalah kudus. Jadi pertanyaannya, apa artinya kudus? Yang pertama, kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados. Artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, kita tidak tercampur dan kita harus terpisah dengan dunia atau dosa. Hal yang perlu dipahami di sini, terpisah bukan berarti kita menjadi eksklusif dan terasing atau terisolasi dari dunia, atau bukan seperti pengajaran asketis, bagaimana mereka menekankan bertapa atau mengasingkan diri dari dunia. Bukan. Justru Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menjadi saksinya. Di mana ketika dunia berbohong, kita jujur. Ketika dunia penuh dengan kemunafikan, kita apa adanya. Ketika dunia tidak melakukan ketidakadilan, kita melakukan keadilan. Ketika dunia tidak memperhatikan, kita belajar untuk memperhatikan. Ketika dunia melakukan perselingkuhan, kita tetap setia di dalam pernikahan maupun relasi. Ketika dunia melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, tetapi kita menjunjung tinggi kebenaran untuk menyatakan Kristus di dalamnya. Artinya kekudusan adalah standar hidup kita, bukan apa yang menyenangkan manusia, tetapi standar hidup kita adalah berdasarkan kebenaran firman. Hal kedua, dalam bahasa Yunani, kudus adalah hagios, artinya berhubungan dengan anugerah Tuhan semata-mata. Jujur, saya pun sebagai hamba Tuhan berjuang untuk mempertahankan hidup kudus. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi oleh anugerah Allah, kita dimampukan untuk berjuang. Berjuang bukan karena keterpaksaan. Berjuang hidup kudus bukan supaya dipuji manusia, tetapi sebuah kesadaran. Jika saya yang tidak layak dikasihi Tuhan. Jika saya yang seharusnya dihukum, diampuni Tuhan. Maka tiada hal lain yang saya bisa lakukan selain saya melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai bagian dari rasa syukur saya, rasa terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan.
Oleh karena itu, mungkin ada orang yang berjuang untuk hidup kudus, tetapi gagal dan gagal lagi. Tapi hari ini kita boleh diingatkan dengan hagios, bahwa engkau dan aku akan selalu mendapatkan anugerah untuk boleh hidup kudus. Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Hari ini, mari kita berjuang di dalam kasih karunia Tuhan untuk menjaga hidup kudus. Setiap saat kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Tetapi sadarilah, setiap saat kita diperhadapkan dengan Tuhan. Apakah kita memilih apa yang menyenangkan hati kita atau golongan tertentu? Atau kita mau mempermuliakan Tuhan? Hidup kudus menjadi sesuatu yang kita perjuangkan dan kita kejar. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengakui segala keberdosaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami untuk hidup kudus. Berilah kami keteguhan hati. Berilah kami hati yang menghargai anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami memilih apa yang menjadi keinginan kami kembali berbalik untuk taat dan menjaga kekudusan, sehingga kami memilih, kami melakukan, kami memikirkan apa yang berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.